Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutanto, MPM 1952006 dari Prodi PGMI Fakultas Studi Islam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi matematika yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Fahmi Arifin yang meliputi analisis materi pembelajaran matematika kelas 1, 2, dan 3. Yang kedua, analisis materi pembelajaran matematika kelas 4, 5, dan 6. Yang ketiga, geometri. Yang keempat, memahami luas dan keliling bangun datar. Yang kelima, volume dan luas permukaan. Yang pertama itu mengenai analisis pembelajaran kelas 1, 2, dan 3. Pengertian. Materi pembelajaran menjadi uraian urutan pokok pada kurikulum apapun yang disajikan kepada peserta didik. Materi pembelajaran menjadi acuan untuk membuat rancangan pembelajaran agar peserta didik dapat menerima materi pembelajaran dengan baik. Yang kedua, materi pokok. Pengertian materi pokok. Materi pokok adalah garis besar bahan atau materi pokok yang harus dipelajari dan dipraktekkan untuk menguasai suatu kompetensi sebagai bagian dari struktur keilmuan suatu bahan kajian. Yang ketiga yaitu contoh analisis kelas 1, materi pokok, himpunan, uraian materi, penjumlahan, mengurutkan bilangan dari yang terkecil, membandingkan bilangan, materi prasyarat. Peserta didik dapat menyebutkan bilangan dari yang terkecil. Peserta didik dapat mengidentifikasi bilangan. Yang ketiga yaitu contoh analisis kelas 2, materi pokok, penjumlahan berulang, uraian materi, perkalian, memecahkan masalah sehari-hari melibatkan perkalian. Yang ketiga, tabel perkalian. Yang ketiga yaitu contoh analisis kelas 3, materi pokok, sifat pertukaran pada penjumlahan, uraian materi, operasi hitung, bilangan cacah. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Jadi kesimpulannya, analisis materi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pemilihan materi esensial dari keseluruhan materi sesuatu pembelajaran yang merupakan materi pembelajaran minimal yang harus dikuasai dan dimiliki dalam proses pembelajarannya. Yang kedua yaitu analisis pembelajaran matematika kelas 4, 5, dan 6. Materi pokok kelas 4. 1. Operasi hitung bilangan. Yang kedua, mengidentifikasi sifat operasi hitung. 1. Sifat pertukaran komutatif. Contohnya A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh 4 tambah 2 sama dengan 2 tambah 4. Yang kedua, keliling dan luas segitiga. Pada keliling segitiga, keliling sama dengan AB tambah AC tambah BC. Ya, luasnya sama dengan 1/2 kali panjang kali lebar. Luas yang kedua, luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Keliling jajar genjang, yaitu keliling sama dengan AB tambah BC tambah CC tambah AD. Yang kedua, keliling sama dengan 2 kali lambung AB tambah BC. Yang ketiga, tentang geometri. Geometri merupakan bagian dari matematika yang membahas mengenal titik, garis, bidang, dan ruang. Geometri berhubungan dengan konsep-konsep abstrak yang diberi simbol-simbol. Beberapa konsep tersebut dibentuk dari beberapa unsur yang tidak didefinisikan menurut sistem deduktif. Selanjutnya, kedudukan titik, garis, dan bidang pada ruang. Kedudukan garis-garis dalam ruang terbagi menjadi 3. Yang pertama, 2 garis yang sejajar. Artinya, dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut sebidang dan
tak mempunyai titik persekutuan. Yang kedua, dua garis berpotongan. Artinya dikatakan berpotongan jika kedua garis tersebut terletak sebidang dan memiliki tempat suatu titik potong atau persekutuan. Yang ketiga, dua garis bersilang. Dikatakan bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sebidang, tidak sejajar, dan tidak memiliki titik persekutuan. Yang ketiga yaitu macam-macam bangun-bangun geometri. Yang pertama, busu sangkar atau persegi sama sisi. Suatu bangunan segi empat yang keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Karena panjang sisi-sisinya sama, maka keliling persegi dinyatakan dengan keliling sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA. Rumus keliling sama dengan 4 kali S, luas sama dengan S kali S. Terus yang keempat yaitu tentang bangun datar. Bangun datar yaitu bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Definisi bangun datar yaitu sebuah bangun yang rata yang memiliki dua dimensi yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi dan tebal. Dengan demikian, pengertian bangun datar ialah abstrak. Bangun datar terbagi menjadi beberapa macam, yaitu satu, persegi panjang, yang kedua persegi, yang ketiga segitiga, yang keempat cacat kenjang, dan yang kelima trapesium, yang keenam layang-layang, dan yang ketujuh lingkaran. Sifat-sifat bangun datar. 1. Layang-layang ialah bangun layang-layang yang terbagi atas dua diagonal yang berbeda ukurannya. Yang kedua, persegi, yaitu semua sisi-sisinya sama panjang. Yang keempat yaitu persegi panjang adalah sisi yang berhadapan sama panjang. Yang keempat, berketupai, yaitu semua sisi-sisinya sama panjang. Yang kelima, cacat kenjang, terdiri dari sisi yang berhadapan sama panjang. Yang keenam, lingkaran. Bangun ini mempunyai simetri lipat dan simetri putar yang tak terhingga jumlahnya. Yang kelima yaitu memahami volume dan luas permukaan bangun ruang. Pengertian volume dan luas permukaan. Volume atau bisa juga disebut kapasitas adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Macam-macam bangun ruang. Yang pertama, kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi 6 buah bidang kongruen yang berbentuk persegi dan mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Luas permukaan kubus. Kubus mempunyai sepanjang 6 sisi yang masing-masing berbentuk persegi, sedangkan luas persegi adalah sisi kali sisi dengan rumus luas kali sisi bila luas persegi dan sisi sama dengan persegi sama dengan rusuk kubus. Yang kedua yaitu balok. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 dari persegi panjang yang terdiri dari 3 pasang yang kongruen. Balok mempunyai 12 rusuk. Panjang setiap rusuk tidak dapat, namun paling sedikit ada 4 rusuk yang sama. Yang ketiga yaitu limas. Limas adalah bangun ruang yang memiliki sisi atau bidang samping berbentuk segitiga dan memiliki puncak. Macam-macam limas sebagai berikut. Yang pertama, limas segitiga. Untuk mengetahui volume dari sebuah bangun ruang yang berbentuk limas segitiga, maka rumus yang digunakan adalah volume sama dengan kali luas kali alas kali tinggi. Yang kelima adalah prisma. Prisma adalah sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang yang sejajar dan beberapa bidang lain yang memotong menurut garis sejajar. Macam prisma sebagai berikut. A. Prisma segitiga. Bentuk alas sama dengan segitiga. Luas permukaan sama dengan 2 kali lebar kali keliling alas kali tinggi.
Jadi kesimpulannya, luas permukaan mencatatkan luasan permukaan suatu benda pada 3 dimensi. Volume atau bisa juga disebut kapasitas adalah perhitungan seberapa banyak ruang-ruang bisa ditempati dalam suatu objek. Macam-macam ruang